besar. Pasti sudah sering mendengar ya dua hal ini. Ringkasan dan besar, apa sih perbedaannya? Gitu kan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Bacaan yang diringkas dapat berupa buku, dalam buku artikel, makalah, skripsi, gitu ya. Panjang ringkasan berkisar 1/5 atau 1/10 dari karangan asli. Nah, lihat kata kuncinya. Ringkasan ini adalah suatu penyajian yang lebih singkat dari karangan asli, tapi perbandingan antara babnya itu masih profesional, gitu ya maksudnya. Jadi tidak ada yang dirubah, hanya memangkas, gitu ya. Ada yang boleh masuk. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada ciri-cirinya. Tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Nah, biasanya kan karangan itu terdiri dari beberapa alinea. Nah, setiap alinea itu ada perwakilan. Ada perwakilan kalimat dari setiap alinea. Dan kita fokus dulu per alinea. Alinea 1, mana sekiranya kalimat yang penting kita ambil. Alinea 2, mana yang kalimatnya kita anggap penting kita ambil. Nah, setelah mendapatkan intisari dari per alinea, kita susun ulang ya, dari alinea 1, alinea 2, alinea 3. Dan urutannya masih sama, tidak ada yang dirubah, gitu ya. Bahasanya pun sama. Itu ringkasan. Kerangka dasar masih nampak jelas. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Jadi hanya dipangkas, tidak ada yang dirubah. Dari segi kata-katanya tetap sama, hanya kita ambil yang lebih penting. Nah, lebih gampangnya kita ambil dulu per alinea. Setelah kita dapat per alinea, kita tinggal susun ulang lagi. Gitu ya. Itu ringkasan. Terus yang selanjutnya ada cara meringkas. Ringkas membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui maksud serta sudut pandang penulis asli. Ringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting atau menggarisbawahinya. Tadi kata Ibu per alinea ya, kita ambil yang penting, kita garisbawahi per alinea. Terus yang ketiga, ringkas menyusun kembali bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang telah dicatat dalam langkah kedua. Nah, setelah mendapat yang penting di alinea pertama, alinea kedua, ketiga, gitu ya, kita catat kembali yang penting itu. Jadilah sebuah ringkasan. Itu ya, itu ringkasan. Selanjutnya ada ikhtisar, merupakan Selanjutnya ada intisar, merupakan intisari sebuah objek tulisan yang dirangkum dalam bentuk ringkasan, gitu ya. Intisari tidak perlu mempertahankan urutan isi karangan asli. Selain itu, intisar tidak perlu memberikan isi dari karangan secara proporsional. Beda ya, kalau tadi ringkasan itu urutannya harus sesuai dengan karangan asli dan juga harus proporsional, jadi diambil per paragraf. Kalau intisar kita langsung saja ya, kita bisa langsung membaca keseluruhan terus kita ambil intisarinya atau intisarnya. Atau lebih gampangnya lagi, agar intisarnya bagus itu kita buat dulu ringkasannya,
Dari ringkasan kita buat intisarinya. Seperti itu. Jadi biasanya ringkasan dan intisar itu jumlahnya akan lebih banyak ringkasan. Itu karena intisar ini lebih terperinci lagi, lebih fokus lagi, lebih ke intisarinya sekali gitu ya. Penulis intisar dapat langsung mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematika pemecahannya. Itu. Ciri-ciri intisar yang pertama, tidak memperhatikan urutan gagasan. Jadi boleh mana dulu yang dibuat, mana dulu yang dicantumkan. Yang penting tetap mempertahankan intisarinya, tetap mempertahankan inti dari kalimat tersebut, gagasan yang ada di kalimat tersebut atau paragraf tersebut. Kata-kata yang digunakan adalah dari penyusun intisar dan penyusun bebas mengkomunikasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Nah, boleh menggunakan bahasa kita sendiri, yang penting maknanya sama dari yang penulis buat. Maknanya sama, intinya sama, isinya sama, artinya sama, tapi menggunakan kata-kata di pembuat intisar itu boleh. Dan tidak harus proporsional begitu ya. Boleh mana dulu yang ditulis. Tidak dengan ringkasan tadi. Kalau ringkasan harus terstruktur. Terus tujuannya hanya untuk mengambil inti. Contoh di intisar biasanya ditemukan pada teras berita, surat kabar, sentral belakang, buku atau kilatan berita. Itu intisar ya. Nah, di sini ada perbedaan antara ringkasan dan intisar. Membuat bentuk kecil karangan. Ya, jadi masih terstruktur, berparagraf perwakilannya masih ada, dan masih sama urutannya. Kalau intisar hanya mengambil intinya saja. Yang kedua, mempertahankan urutan gagasan karangan yang membangun sosok atau bahan karangan. Terus kalau intisar memproduksi kembali secara kreatif kata dari pengarang. Yang ketiga, penyusun terikat penataan isi dan sudut pandang. Kalau intisar penyusunan bebas, mengumpulkan apa yang menurutnya mewakili inti bacaan. Terus ringkasan yang keempat bersifat objektif. Menyusun tidak boleh mengubah susunan maupun sudut pandang. Jadi tetap ya. Paragraf 1, paragraf 2 tujuannya harus tetap sama. Kalau intisar subjektif, penyusunan boleh mengubah menurutnya, yang penting mewakili inti, kalimat cenderung sesuai dengan keinginan penyusunan. Itu kalau intisar. Selanjutnya, tadi kan ada cara-cara meringkas, sekarang langkah-langkahnya. Hampir sama ya, membaca naskah asli beberapa kali, mencatat gagasan utama penulis, membuang paragraf yang berisi contoh deskripsi atau kutipan, membuang berbagai keterangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat, mengubah dialog langsung ke dalam bentuk tidak langsung, mendapat menggunakan kalimat tunggal. Jadi menggunakan kalimat tunggal. Pendapat menggunakan kalimat tunggal gitu ya. Menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan tulisan asli, itu meringkas. Kalau misalkan sudah berhasil meringkas, tinggal buat intisarinya gitu ya. Jadi buat intisar itu bisa dari hasil ringkasan, dan lebih gampang karena lebih sedikit biasanya kalau intisar dibanding ringkasan itu ya. Nah, agar ringkasan tersebut baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isi rangkuman atau ringkasan harus sesuai dengan sumber aslinya, tentu ya. Urutannya mengikuti urutan sumber aslinya. Yang ketiga, jika rangkuman tersebut berbentuk paragraf, sebaiknya kalimat satu dengan kalimat yang lain memiliki pertalian, baik dari segi bentuk maupun isinya. Itu agar ringkasan menjadi baik. Oke, intinya itu ya. Intinya kalau kalian mau membuat ringkasan,
Itu dilihat, kita ambil dulu per paragrafnya, kita ambil misalkan 1, 2, atau 3 kalimat per paragraf, tergantung panjang paragrafnya ya. Intinya per paragraf dari yang penting kita susun, paragraf 2 kita tulis, paragraf 3 kita tulis, lalu susunlah ringkasan sesuai dengan paragraf tadi 1, 2, 3. Jangan diubah-ubah. Kalau ikhtisar itu lebih singkat lagi, jadi bisa langsung ke intinya. Ya, yang penting tidak melenceng dari arti makna yang dimaksud oleh penulis asli. Dapat dipahami untuk ringkasan maupun ikhtisar? Apakah ada pertanyaan untuk ringkasan dan ikhtisar? Paham untuk cara membuatnya? Ada pertanyaan tidak? Belum ada sepertinya, Bu. Belum ada. Baik, kalau belum ada, Ibu lanjut ya. Ibu lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai daftar pustaka. Sama ini juga pasti tidak asing lagi ya di dalam bahasa Indonesia. Indonesia itu tidak jauh dari mengulang ya, karena pembahasannya tidak jauh dari situ, hanya mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Di sini kalian lebih fokus karena sangat digunakan saat nanti PI dan skripsi. Kesalahan dalam penulisan daftar pustaka saja sudah bisa menimbulkan revisi. Jadi ya, dia meminimalisir revisi, kita harus buat daftar pustaka yang baik dan benar. Daftar pustaka adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis sebuah karangan ilmiah. Ya, jadi per lembar kalian menulis sebuah skripsi atau PI atau karangan ilmiah itu pasti ada daftar pustakanya. Bisa per lembar atau per 2 lembar tergantung yang kalian ambil ya. Yang kalian ambilnya apa, itu pasti ada, harus ada sumbernya. Jangan sampai ada satu paragraf pun yang tidak ada sumbernya dalam menulis sebuah karangan ilmiah. Cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, tulis tajuk atau judul daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. Jadi untuk dapus ini ada halaman tersendiri, kan ada di akhir ya, berarti setelah bab 5 biasanya. Nah, jangan sampai nyambung dengan bab 5 gitu. Jadi ada halaman tersendiri, ditulis besar semua, di bold juga, disimpan di tengah atas. Daftar pustaka. Tuh. Yang kedua, gunakan alinea menggantung atau alinea menonjol ya. Jadi tidak menjorok ke dalam tapi tetap di sisi gitu ya. Jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber bacaan dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Misal di sini ada 2 sumber bacaan nih ya. Berarti antara sumber 1 dan sumber 2 itu jaraknya 1,5 spasi. Tapi jika masih 1 sumber, tapi memang tidak cukup 1 baris, jadi 2 atau 3 baris, nah itu jarak antara baris 1 dan baris 2 itu adalah 1 spasi, karena masih 1 sumber. Ya, kalau sudah beda sumber berarti jaraknya 1,5 spasi. Kalau masih 1 sumber, itu jaraknya 1 spasi. Itu ya. Urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis, karena dibalik ya, atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan. Contohnya, Adi Supratman, misalkan berarti Supratman, Adi. Jadi dibalik. Selanjutnya, gelar tidak dicantumkan. Terus, jika penulis lebih dari 1 orang, maka yang namanya dibalik hanya penulis pertama. Sedangkan nama penulis kedua, ketiga, dan lainnya tidak harus dibalik. Tapi jika banyak penulisnya, cukup tambahkan
Desaka atau dan kawan-kawan biasanya ya, sudah harus semua ditulis penulisnya. Kalau misalkan lebih dari 3. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada contoh cara di sini Ibu menjelaskan ada 2 cara. Sebenarnya banyak ya, banyak sumber, banyak referensi mengenai penulisan atau penyusunan data pustaka. Tapi di sini Ibu akan memberikan 2 cara. Kalian boleh ambil salah satunya gitu ya nanti saat menulis. Yang pertama adalah nama pengarang, titik, jangan lupa. Terus yang kedua urutannya tahun, titik juga. Terus judul bukunya, jangan lupa di italik, titik. Setelah itu nama kota. Nah, setelah nama kota itu jangan titik, tapi titik 2 ya. Terus setelah itu nama penerbit. Contoh di sini ada seorang penulis buku namanya Safrudin Aziz. Ya, karena dibalik menjadi Aziz, Safrudin, titik 2015 titik tahun ya. Terus judul buku pendidikan seks anak berkebutuhan khusus titik. Terus nama kotanya Yogyakarta titik 2. Terus penerbitnya Java Media. Gitu ya. Nah, jarak antara Aziz Saifuddin dan Yogyakarta ini adalah 1 spasi. Dan kalau misalkan 2 baris ini, barisan keduanya itu harus lebih menjorok ke dalam 8 spasi. Atau lebih tepatnya gunakan teks saja. Tidak sama aja. Ya, di sini itu bisa teks atau bisa 8 spasi. Yang penting lebih menjorok ke dalam di barisan kedua, ketiga gitu ya, kalau sudah cukup. Dan jangan lupa jaraknya adalah 1 spasi. Kalau dengan sumber lain bedanya 1,5 spasi. Nah, ada cara 2. Kalau cara 2 ini bersama nama pengarang dulu, terus judul, nama kota, nama penerbit, baru tahun, ya. Sama tetap dibalik, terus judul tetap di italik, terus tapi koma, ya. Terus Yogyakarta titik 2, nama penerbit koma, terus tahun titik. Nah, kalau Ibu biasanya selama ini selalu menggunakan cara 1. Kalau kalian bebas ya, cara 1 betul, ada sumbernya, cara 2 juga betul, ada sumbernya. Jangan salah. Tetapi biasanya kalau Ibu menggunakan cara 1. Gitu. Nah, di sini ada susunan data pustaka yang bersumber dari buku, artikel, surat kabar, majalah, antologi, website, makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Sama saja sebenarnya ya urutannya, selama lengkap ya, lengkap ada penulis, ada tahun, ada judul, ada tempatnya, ada penerbitnya, itu tulis semua. Kalau tidak lengkap berarti yang ada saja. Contoh di sini ada artikel penulisnya, kalau ada tulis tahunnya, juga artikelnya, nama surat kabar, misalkan ya, surat kabar, tanggal, tempat. Kalau misalkan artikel di majalah, berarti tulis edisinya, tanggal, tempat. Kalau misalkan dalam antologi, tulis tempat penerbitnya. Kalau misalkan website, berarti juga penulis, tahun, juga artikelnya, websitenya apa, dan isinya belum tambahkan ya. Tambahkan juga diaksesnya kapan. Kalau dari website, kita diakses pada 25 Desember pukul 15.00. Biar bisa kalau dari website, tambahkan pukul berapa diaksesnya. Terus dari makalah, data publikasinya. Terus kalau misalkan dari perguruan tinggi juga, nama perguruan tingginya jangan lupa. Kalau dari skripsi tesis, itu karangannya apa, terus nama perguruan tinggi. Ini ya. Ini dari susunan yang berasal dari buku, artikel, dan lain-lain. Oke, untuk dalam pustaka juga cukup. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya Bu, kalau misal penulisnya ada 2 gitu, jadi daftar pustakanya gimana? Ada 2 gimana? Penulisnya? Ada 2 penulisnya Bu. Oh, misalkan di sini ada Aziz Safrudin dan Edo Suryono, misal gitu ya? Itu maksudnya?
Iya, Bu. Nah, berarti yang dibalik hanya Safruddin Aziz. Di sini tetap gunakan Edo. Setelah itu tetap Edo. Oke, Bu. Tetap Edo semua. Jadi yang Edonya itu tidak harus dibalik. Ya, ada lagi? Yang mau bertanya? Sudah paham? Tadi siapa yang merasa telat belum absen? Saya Bu Fajar. Fajar. Oke. Sudah. Terus? Michael telat ya. Ini sudah sampai 10 menit, saya telat. Jadi ada pengurangan nilai ya, min 1 ya. Iya Bu. Ada lagi? Maulana. Oh iya, sama Maulana juga. Terus ada lagi? Ini ada yang baru masuk nih, siapa nih? Sudah selesai, Muhammad Ismail. Muhammad Ismail. Ibu sudah selesai menjelaskan materinya, karena memang hari ini materinya tidak banyak, hanya sedikit, ya. Iya Bu, maaf Bu. Kemana emang habis dari mana? Tadi jam 8 udah masuk Bu. Cuma belum di ACC Bu. Oh masa? Ibu kan udah langsung asli semua ini. Kalau udah masuk pasti ada. Beneran dah Bu. Terus ketiduran lagi. Oh, ketiduran lagi. Oke, materinya sudah selesai ya. Cuma nanti Ibu akan menjelaskan bahwa akan ada tugas akhir atau tugas kelompok ya. Dimana setelah tugas ini tidak akan ada tugas lagi, jadi ini merupakan nilai terakhir gitu ya untuk menambahkan nilai-nilai dari kuis, latihan, UTS gitu ya. Jadi ada di tugas akhir ini. Tugasnya kalian bikin kelompok ya. Kalian ada berapa sih ini jadinya jumlahnya yang aktif? Amir? Iya Bu. Ini Bu maaf Bu, saya lagi LDKO BEM Bu. Ada 35 Bu harusnya yang aktif. 5-nya nggak aktif ya. Jadi yang aktif 35. Iya, sama ada ini pengulangan Bang Irhas Bu. Jadi 36. Iya. Oke, berarti 36, berarti satu kelompoknya 6 orang. Ini mau Ibu yang buatkan atau kalian buat sendiri kelompoknya? Boleh Bu, dibuatin aja kali ya Bu ya? Dibuatin aja. Iya Bu. Tulis ya. Ibu bacakan. Silakan ditulis. Bentar ya. Dan ini ya, tulis ya, jangan sampai nanya lagi ya. Kelompok 1, Bevon Die Fajar.
Terus Ihwal, Ivano, Jihan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, Fahri, Fakih, Gayu. Fahri, Fakih, Gayu. Terus Alivio, Johannes, Kevin. Alivio, Johannes, sama Kevin. Untuk itu kelompok 2 ya. Kelompok 3, Lumanu, Maulana, Michael. Lumanu, Maulana, Michael. Terus Muhammad Irhas, Zulfikri, Jainatul. Itu kelompok 3. Kelompok 4-nya Sultan Rizka, Miftahul, Ita, Muhammad Rizki, Muhammad Amir. Kelompok 5-nya Muhammad Afa, Muhammad Farhan, Muhammad Haikal. Terus Rifki, Rama, sama Zafran Narendra. Kelompok 6, Ismail, Najwan, Nur Alfiansyah, Rafi. Terus Jafran dan Raihan. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua? Ibu bacakan lagi ya, sekali lagi silakan dicatat. Kelompok 1, Bepon, Diajeng, Fajar, Ihwal, Ivano, Jihan. Kelompok 2, Fahri, Fakih, Gayu, Alivio, Johannes, Kevin. Kelompok 3, Lumanu, Maulana, Michael, Jainatul, Zulfikri, Muhammad Irhas. Kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 4, Rizka, Sultan, Miftahul, Mita, Muhammad Rizki, Muhammad Amir. Kelompok 5, Muhammad Dafa, Muhammad Farhan, Muhammad Haikal, Ramadita, Rizki Ahmad, Muhammad Dafran. Kelompok 6, Ismail, Najwan, Nur Alfiansyah, Rafi, Gibran, dan Raihan. Ya, tolong Ibu. Bu Opas di chat ya.
tidak ini ya? Tidak bisa ketemu. Cek ya. Oke. Tugas kelompoknya adalah kalian membuat makalah ilmiah, ya. Tema yang kalian harus cari adalah yang berhubungan dengan jurusan kalian, sama seperti waktu kalian membuat paragraf yang argumentatif, yang apa namanya, nanti lupa. Yang buat alinea, yang buat karangan, yang buat karangan kayak argumentasi, eksposisi, persuasi, itu kan berkaitan dengan jurusan kalian ya. Tapi cari yang spesifik, jangan terlalu luas. Contoh, misal kalian mau membahas mengenai aplikasi terbaru, robot terbaru, atau enggak mobil listrik terbaru, ya. Cari yang satu subjek saja, yang lebih spesifik. Atau nanti per kelompok, kalau sudah punya temanya atau punya judulnya, itu dikomunikasikan dulu ke ibu ya. WhatsApp dulu ke ibu, Bu, saya mau buat makalah dengan judul ini. Apakah boleh? Itu nanti. Nah, itu kalau boleh silakan lanjutkan. Kalau kata ibu cari lagi judul yang lain, maka cari lagi. Gitu ya. Nanti yang kalian buat itu, bentar. Nah, makalahnya itu terdiri dari gambar, kata pengantar, daftar isi, bab satu pendahuluannya, latar belakang masalah, rujukan masalah, tujuan penulisan, latar belakang penulisan, dan empat penulisan. Bab 2-nya pembahasan, bab 3-nya penutup dan terdiri dari kesimpulan dan saran, terus atau pustakanya. Terus nanti juga buat PPT-nya. Ya, atau enggak nanti untuk aturan ini Ibu kirimkan ke Amir ya. Nanti Amir yang share. Jadi apa aja yang ada di makalah, terus aturan penulisannya apa saja nanti Ibu kirimkan ke Amir. Yang penting kalian yang pertama adalah diskusi kelompok dulu, apa nih judul atau masalah yang akan kalian ambil untuk penulisan makalah ilmiah ini. Gitu ya, kalau sudah ada judulnya, sudah ada temanya, silakan WhatsApp ke Ibu per kelompok itu ya. Nanti dipresentasikan pada pertemuan setelah UTS. Berarti ada waktu 1 bulan untuk mengerjakannya. Ya, inilah tugas akhir sekaligus untuk evaluasi, karena bahasa Indonesia itu sebenarnya fokus ke penulisan untuk bekal kalian TI dan skripsi. Tentunya kalau masih ada yang salah nanti akan Ibu revisi, akan Ibu suruh perbaiki. Nah, supaya meminimalisir revisi dari Ibu, kalian cari contoh skripsi kakak kelas, TI kakak kelas, atau jurnal kakak kelas, ya. Apa tuh yang mereka buat, itu seperti apa susunan penulisannya. Nah, kalau sudah sesuai, sama, berarti kemungkinan tidak akan ada revisi dari Ibu. Kalau masih banyak yang salah, pasti ada revisi. Kayak misalkan penomoran bagaimana, gitu kan penomoran sebelum bab 1 pendahuluan itu adalah menggunakan Romawi. Sedangkan dari bab 1 sampai akhir itu menggunakan angka. Terus nanti cover bagaimana aturannya. Nah, silakan kalian cari referensi dari skripsi maupun TI kakak kelas kalian. Seperti itu ya. Dapat dipahami untuk tugas akhir atau tugas kelompoknya. Kalau misalkan nanti masih bingung saat proses mengerjakan, boleh WhatsApp Ibu ya. Ada pertanyaan Baik. sebelum Ibu tutup? Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan